kita bisa melihat, walaupun sebenarnya PJF masih berada di bootcamp ya. Yes. Jadi kayak kita akan melihat duo derby lagi dalam waktu yang bersamaan antara Painan dan juga bootcamp sendiri. Sementara Circle tadi menuju ke arah tengah. Ini nih, ini gue ada satu hal yang mau gue bahas nih Don. Inilah kenapa gue seneng banget kayak RRQ mendatangkan seorang no-gut ya. Satu coach yang berbasis data. Bukan kayak gue yang lebih banyak ngomong lah istilahnya dalam membentuk sebuah tim. Lihat apa yang dilakukan RRQ. They are not playing at Camp Bravo anymore. Sekarang bermain lebih kan sebuah DBS. Joe Brenke bergerak dan bahkan harus mau flank dilakukan oleh Fnatic lainnya. Fnatic is only alone. Take down. Tidak ada backup yang on point dari bagian DJ Force. Big Robin maju ke bagian depan. Mengganti ke bagian UMP. Close combat tentu tidak mudah karena lawan 4 orang. Tapi lihat DBS sebanyak apa yang dimiliki oleh tim Big Video akan tumbang. Ini sebuah kerugian bagi tim DJ Force. Lihat backup mereka. Body system mereka. 2 on 2. 2 on 1. Bahkan sekarang hanya misalkan satu orang. Zuxi lagi-lagi berhasil punggung. Seorang Zuxi tembakan ke bagian depan. Satu knockdown tapi gagal. Dan sebuah clean win untuk tim Pick Me kali ini atas bootcamp. Again and again and again untuk saat ini. Walaupun memang beberapa kali tim Persija EVOS memenangkan bootcamp atas tim Pick Me. Waduh. Tapi kali ini. Ya. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Voin, mereka tidak ada kekendoran dalam artian fight. Kemudian juga komit mereka terus menjadi lebih matang dan bahkan lapar. Oh my god, itu tadi sebuah clean fight yang bagus banget. Walaupun kehilangan satu player ya, tapi lihat zona kali ini Bigetron Red Villains yang tadi gua katakan sangat bijak pilihan mereka untuk menuju ke arah bagian tengah. Tapi di tempat lain, Herling, oh no. Kesempatan diberikan oleh Paman Nicil kepada seorang Herling kali ini cukup tidak maksimal karena dia harus knockdown, tapi harusnya masih ada revive yang bisa dilakukan. Walau begitu, ini mengambil 10 detik berharga bagi GD untuk melakukan pergerakan. Ya, ini adalah banyak sekali masyarakat yang pastinya agak-agak kesel sama circle yang seperti ini, tetapi di sisi yang lain ternyata juga sudah ada pertemuan-pertemuan atau gesekan-gesekan manja, gesekan kecil yang terjadi yang bisa kita intip dari arah elimination feed. Namun sementara waktu dari tim Bigetron Red Villains karena mereka udah touchdown duluan di area sini seperti halnya yang sudah dimention oleh seorang Eldoge, mereka mempunyai waktu atau timing untuk melakukan setup. Gak cuma itu, tetapi dari tim Genesis Dogma Geeks juga melakukan setup yang dimana granat laser itu memakan Tuhan sendiri. Dan dengan begitu Gio akan memaksimalkan kesempatan yang ada untuk bisa membakar dan juga mengeksekusi seorang laser. Ini adalah katastrofi untuk Genesis Dogma Geeks. Dengan begitu mereka hanya meninggalkan 3 punggawa saja. Apa yang dilakukan Laser sebenarnya benar menuju ke arah bagian luar. Standing being taken down. Another elimination. Another good point untuk Boom. Tapi untuk GPX not a good start. Hashtag 13 tanpa eliminasi sama sekali. Oh my god. Bye-bye GPX untuk sementara waktu. Apalagi posisi mereka kali ini masih berada di bawah dari klasemen sementara. Tetapi kita bisa melihat ini BTR bakalan bahaya banget sih. Karena pasti bakalan banyak tim yang akan memantau keberadaan mereka. Tetapi di sisi yang lainnya Dewa United dan juga 2-1 NFT. Mereka face to face. Boychill sebagai garda terdepan memaksimalkan gunshotnya. Dan berhasil untuk mendapatkan 1 eliminasi poin tambahan untuk 2-1 NFT. That was a big risky gameplay, tapi Boychill sangat cerdas, sangat cekatan, meng-cancel granat yang mau dia cook, mendengar ada step di bagian depan dan mengganti DBS. Itulah penggunaan shotgun teman-teman semua. Close combat, bukan di medium range. Dan itu membuat akhirnya kemenangan untuk Boychill. DU dalam jalur rotasi yang terpotong, kali hanya misalkan 3 orang. Mengetahui ada 1 tim di bagian depan, tentu tidak mudah sama sekali. Ini klasik Bonafide rotation, kala itu sekarang dipatenkan, diimplementasikan oleh new lineup dari Dewa United. Tapi kali ini tidak terlalu mudah, sedangkan lihat Voin, walaupun udah bonyok dengan hanya 2 orang, tapi dengan vehicle mereka bisa masuk ke dalam sebuah zona yang sekarang aman, namun tidak terlalu baik juga karena ingat ada Bigetron di sana, ada 21 NFT dan beberapa tim di bagian tengah lainnya. Walaupun begitu, Vince masih aman loh sementara waktu. Gokil memang Voin's eSport kali ini. Iya, gokil banget sih survival ability dari mereka semuanya. Tetapi kita bisa melihat adanya pergerakan massal yang terjadi antara pemain-pemain dari tim ARF saat ini. Naik-naik ke puncak bukit sedikit demi sedikit akan mengamankan bagian pinggiran-pinggiran zona selagi mereka memaksimalkan indera pendengaran mereka untuk bisa memetakan di manakah lawan-lawan mereka yang berada di depan sana. Sementara itu dari BNW Barrier akan ditugaskan menjadi watchtower di sniper tower kali ini untuk bisa menghalau pergerakan dari Glue
untuk bisa masuk ke dalam zona. Oh my god, speaking of blue, mereka melihat ada Bobo di sana, tembakannya lengket banget, memberikan sebuah damage yang cukup besar, tidak knockdown tapi setidaknya ada sebuah pressure dan bahkan baru gua katakan the Jinx is real Boboho, bye-bye. Gak bisa di-revive sama sekali. Sedangkan DU tersendat oleh 2-1. Datang kontender baru. Bahkan kali ini sangat menyulitkan. 2 players down. Kali ini hanya misalkan Tuyol dan juga Nox. Tapi lihat, tidak ada stopping dari tim ARF. Axel terkena nade, low HP tapi chemistry dan juga Acul langsung cepat melakukan sebuah backup. Tuyol sangat-sangat tegas. Coba melakukan sebuah happy birthday UMP close combat tapi tetap tidak bisa. The backup is real. ARF is 2 on point. Nox, the last man standing. Dicarikah? Ternyata ARF sepertinya akan menarik mundur sedikit. Reset terlebih dahulu karena utility yang dilemparkan oleh DU. Tapi ternyata itu dia, that was clean. 2 player bahkan knockdown karena sepertinya ada pressure dari tim lain juga, Dona. Oh, tetapi posisi dari tim Dewa United yaitu di mana Nuk sebagai the last man standing sudah diketahui dengan sangat pasti dan dia pun juga akan diincar oleh pemain-pemain yang lainnya. Sementara waktu dari arah minicamp kalian bisa melihat adanya fight yang juga terjadi yang sudah pecah di sisi yang lainnya, tetapi kita masih seru banget untuk bisa melihat chemistry dan juga kawan-kawan atau rekan-rekan dari tim ARF yang lainnya akan mencari di manakah Nux berada. Tapi di sisi yang lainnya BNW berhasil dipulangkan oleh Glue. Oh my god, Glue ini turun dari bagian bukit loh. Mereka yang harusnya dipantau sedari tadi oleh tim BNW. Tapi mereka bisa pull the strings out dan bahkan memenangkan fight kali ini. Berbicara fight, kali ini juga ada dari GD dan juga Voin. Chill terkena damage. Tapi Paman nih Chill terkena damage yang lebih banyak. Chill 2-1 lebar ke bagian depan. Tapi ternyata UMP dari Paman nih Chill lebih tajam. Dan membuat Voin harus dipulangkan di peringkat 10. Tapi dengan 9 eliminasi. Wah, 9 eliminasi itu banyak banget cuy untuk meta-meta seperti ini. Tetapi kita akan fokus terlebih dahulu ke arah peperangan yang akan terjadi selanjutnya. Karena masih ada 9 tim yang bertahan. Di sisi yang lainnya, Glue kali ini juga dipress oleh tim Boom Esports. Mereka terlihat dan nampaknya Boom Esports ingin banget untuk membalikan keadaan. Tetapi di sisi yang lainnya, dari Genesis Dogma Games juga tereliminasi. Tim Bigetron Red Alien yang kita ingat mereka berada di tengah-tengah dari circle sedari tadi. Mereka nampaknya nyayurin satu demi satu pemain-pemain. Di mana Satar menjadi watchtower untuk timnya. Ini Bigetron Red Villains really easy task to do. Untuk sementara waktu lihat hampir 60% zona dikontrol oleh Red Villains secara maksimal. Bahkan ada Molly, ada orang, tembakan dari Satar lagi dan lagi. KBZ buat sebagian orang sulit untuk dikontrol. Tapi lihat Satar on point bahkan sudah mendapatkan 3 orang. Satu dari Boom bahkan low HP dengan headshot. Dan lihat perluasan dari Bigetron Red Villains. Ini yang harus dicontoh oleh banyak tim ketika memaksimalkan late game, yaitu memperluas jarak kekuasaan dengan meta seperti ini dengan player yang masih banyak mereka lakukan dengan cukup baik. Tapi dari 2-1 Boichi low HP tertembak oleh Havoc seperti dan itu dia. Di bagian-bagian quarry. Sementara waktu mereka akan membiarkan tim-tim yang berada di atas mereka yaitu HFX dan juga Pikmi bertemu satu sama lain terlebih dahulu. Di mana agency kali ini tertumbangkan, terknockdown. 2-1 NFT, seorang Linux pun juga akan melihat ke arah lawan-lawannya di depan sana. Sementara itu Bigetron Red Villains juga akan memaksimalkan celah yang ada. Ini benar-benar sebuah keuntungan maksimal bagi Bigetron Red Villains. Mereka punya quarry yang di-setup sedemikian rupa, kompon-kompon di belakang bisa ditahan dengan sangat baik. Tapi nade dari Satar lempar ke bagian depan, splash damage, tidak knockdown, tapi ini berbahaya. Pondbit kita tahu kemampuan nade-nya sangat tinggi. Satar predicted ada di mana, lempar dari bagian Pondbit. Satar ternyata nade-nya masih tidak mengenai watchtower atau tidak masuk ke arah bagian watchtower. Gue jadi Satar sekarang udah harus mulai bergerak karena udah diketahui, tapi itu dia nade dilempar Satar. What a good timing. Dan itu dia Satar yang sering gue katakan survival ability dia is just too high untuk bisa di knockdown dengan nade seperti itu. That wasn't only good timing Eldoge, but perfect timing. Itu perfect timing banget. Emang ya pro player tuh beda banget cuy untuk ngedodge granat-granat yang akan masuk, tetapi you hanya bisa ngedodge peluru dari seorang Vexy. Ini adalah seorang player kuncian juga, salah satunya dari tim Pikmi. Sementara waktu dari tim Boom Esports kita bisa melihat mereka akan sedikit demi sedikit masuk ke dalam zona. Ada satu pemain mereka yaitu Reizi harus melakukan heal up terlebih dahulu. Sementara waktu 2-1 NFT akan terus mewaspadai mereka dan bahkan Bocil mendapatkan satu pemain lagi dari Boom Esports. Unfortunate untuk Boom setelah berhasil untuk menumbangkan 2 player kalau gua nggak salah tadi dari Bigetron Red Villains. Tapi mereka juga membuka badan, terindikasi lokasi oleh 21 NFT. And look at that, ladies and gentlemen, zona tiba-tiba tidak mengarah ke arah bagian Bigetron Red Villains.
secara maksimal lagi. Tembakan dari Boom, kali ini dia Yami, sang Terminator minggu pertama kali ini mulai ganas dan Boom. Sepertinya gue lihat mereka akan move as a unit, 3 player langsung maju ke arah bagian depan. Penjagaan Pick Me agak cukup longgar karena hanya tinggal misalkan 2. Boychill dengan AUG tentu tidak mudah untuk melakukan pick off ke arah bagian lawan, tapi ini dia Billboard dan 21 NFT Boychill udah mulai berdekatan, gresek-gresek di bagian penjemputan, harus udah mulai terdengar, tapi lihat Satar, that was clean lagi dan lagi dengan KBZ, tapi Boychill dengan DBS menumbangkan Rexy lagi-lagi, harus carry the game. Bigetron Red Villain misalkan 2 orang, Ponbit take down, ini benar-benar fight late game yang intense di bagian yang tidak terlalu luas, Dona Vizca. Oh my god, apalagi kali ini satu persatu pemain dari tim Boom Esports juga bertumbangan, hanya meninggalkan last man standing saja dari tim Boom Esports, 21 NFT dan juga tim Pick Me kali ini. Sementara itu dari Bigetron Brad Villain, mereka berhasil untuk membalikan satu pemain mereka yaitu Satar yang akan langsung aja join kemudian perang sekali lagi. Sementara itu Boychill yang dimana Boychill udah tahu persis di mana the last man standing dari tim Pick Me berada, dia akan sedikit demi sedikit approaching menuju ke arah Vexy. Ini the battle of Boychill kali ini, tetapi Vexy berhasil untuk memporak-porandakan 2 pemain dari tim Bigetron Brad Villain. Ini bahaya banget sih memang Vexy. The Justice Front melihat Satar tembakan ke bagian depan. Boom, Yami pun take down. The 1v1 battle between Boychill dan juga Satar. Terlihat dari Boychill di bagian depan, tapi Satar masih menggunakan sebuah DBS. Kita lihat baju ke bagian depan. DBS battle and that's it. Satar, what a good gameplay. 10 elimination dan Bigetron Red Villains menutup game yang pertama. Dan winner, chicken dinner. Dan tahu apa Dona? 7 eliminasi didapatkan oleh Satar.